Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Risma Novian, asal sekolah SMA Negeri 1 Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran informatika dengan materi pemrograman C di kelas 10. Selamat menyaksikan, mohon masukan dan tanggapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, silakan absen kehadiran melalui barcode yang ada di layar di depan ini ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Untuk kesepakatan kelas ya. Pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, menghargai guru dan teman. Kemudian yang ketiga, berbicara bergantian ketika berdiskusi. Jadi jangan ramai nanti kayak pasar gitu saling ngomong, tapi harus bergantian ya. Kemudian berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Ya, baju dimasukkan pakai sabu. Kemudian menjaga kebersihan. Ya. Sampah ya harus diambil, kemudian buang ke tempatnya kalau misalnya ada sampah ya. Kemudian mengerjakan tugas individu secara mandiri. Yang ke-8, bersedia dan siap untuk ditunjuk ya, misalnya nanti Bapak atau Jaris Bapak tunjuk ke depan, harus siap. Kemudian keluar masuk kelas dengan izin guru ya. Kalau ada yang ingin ke toilet, angkat tangan, izin.
izin. Kemudian tidak menyela ketika guru menjelaskan dan menjaga sopan santun terhadap guru. Itu kesepakatan kelas ya untuk hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian belajar bahasa pemrograman C dengan benar tanpa ada sintak error. Jadi hari ini kalian belajar pemrograman C++ ya dengan benar tanpa ada sintak error. Dan kalaupun memang ada sintak error, nanti bisa diselesaikan errornya di mana. Ya. Baik, agar kita semangat pagi ini, mari kita bernyanyi lagu nasional ya. Kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda ciptaan Simanjuntak. Jadi silakan ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia, bahkan baju musisi untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi. Sebelum memulai ke pembelajaran programnya, Bapak ingin tahu dulu nih pembelajaran yang sebelumnya, yaitu apa kemarin itu minggu kemarin? Algoritma dan pemrograman. Ya, jadi algoritma dan pemrograman itu saling terhubung ya. Jadi sekarang ini membuat program dan kalian sebelumnya harus tahu dulu algoritma. Jadi sebelum program itu dibuat, algoritma itu harus dibuat alurnya, ya, dimulai sampai dengan selesai biasanya prosesnya. Nah sekarang algoritma itu apa? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Algoritma adalah langkah-langkah yang tersusun dan berurut untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Ya, betul ya. Jadi langkah-langkah yang tersusun ya untuk menyelesaikan solusi biasanya itu, yaitu dengan bahasa yang terstruktur. Ya, bahasa biasanya pseudocode dan setelah itu bahasa pemrograman. Dan sekarang diterjemahkan ke bahasa pemrograman C. Ya. Nah, tadi tentang algoritma. Nah, algoritma itu alurnya apa aja? Ya, kalian masih ingat yang kemarin Bapak jelaskan? Alur diagram itu apa aja? Angkat tangannya. Saya Pak. Ya. Ada komponen input, output, dan proses. Ya, betul ya. Komponen input, output, dan proses. Nah, sekarang apa yang dimaksud diagram alir dalam algoritma? Ada yang tahu? Ya Pak. Ya, silakan Bapak. Jadi diagram alir atau flowchart itu adalah urutan logika berupa simbol dan garis panah yang kemudian mempresentasikan hubungan tiap proses kerja dalam sebuah sistem. Ya, jadi diagram alir itu simbol ya. Simbol-simbol. Jadi kalimat suatu permasalahan diterjemahkan atau dijabarkan melalui simbol-simbol. Kita kan kemarin sudah praktek kan ya? Cara membuat diagram alir atau flowchartnya. Sebelum memasuki pembelajaran inti, kalian kerjakan pretest dulu ya. Jadi Bapak ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan kalian tentang pemrograman C. Baik Pak. Siapa tahu nanti kalian udah ada yang bisa kan gitu pemrograman C ya. Yaitu pretestnya dengan mengisi pretest di quizzes ya. Jadi silakan kalian masukkan ke alamatnya, kemudian kodenya 840920.
Sudah selesai? Sudah. Untuk hasilnya masih didominasi warna merah ya. Untuk nilainya nanti Bapak bagikan setelah pembelajaran ini atau nanti Bapak share. Nanti dibandingkan dengan post test. Post test nanti harus lebih baik lagi dengan tes yang pre-test. Untuk materi hari ini yaitu bahasa pemrograman C. Jadi kalian berkenalan dengan bahasa pemrograman C. Sebelumnya mungkin belum ada yang tahu ya, apa sih bahasa pemrograman C itu? Betul kan? Untuk hari ini kita berkenalan, apa sih bahasa pemrograman C? Bapak sudah bagikan link HTML-nya, sudah kalian buka? Silakan dibuka. Kemudian nanti ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan ya, atau yang biasa disebut LKPD ya. Bapak share juga LKPD-nya ada di Padlet ya, silakan dibuka Padlet ya. Kemudian linknya yang Bapak share kalian buka. Nah, nanti di sini kalian mengisi bahasa pemrograman. Tentunya kalian coba dulu itu skripnya di aplikasi editornya Dev C++ ya. Kemudian diisi programnya di sini. Kemudian dikumpulkan ya. Baik, Bapak jelaskan apa sih bahasa pemrograman C ya. Modulnya sudah dibuka kan? Sudah. Nah, untuk tujuan Bapak ulangi lagi ya. Jadi tujuan kalian nanti mampu menguji pengetikan kode program dan menjalankannya dalam bahasa pemrograman C dengan benar tanpa ada syntax error. Ya, kalian menguji nanti bahasa pemrograman benar atau tidak. Kemudian materi pembelajaran. Yang pertama definisi program, kemudian pengertian bahasa C ya. Cara mengoperasikan aplikasi Dev atau Dev C++ ya, komponen pemrograman C ya, kata kunci, include, return, dan yang terakhir membuat program bahasa C. Nah, apa sih definisi program itu? Ya, jadi program itu adalah kumpulan instruksi tersendiri yang biasa disebut source code ya, yang dibuat oleh programmer. Kemudian kumpulan instruksi perintah yang disusun sedemikian rupa sehingga mempunyai urutan nalar yang tepat untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, kemudian definisi program itu adalah instruksi sintak yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipakai. Nah, kemudian pengertian bahasa C. Jadi bahasa C itu apa? Ya, sebuah bahasa pemrograman komputer yang biasa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Ya, tentunya banyak bahasa pemrograman itu, ada C namanya ya, ada bahasa C, kemudian Visual Basic, kemudian ada bahasa Delphi. Kemarin yang pernah dipelajari apa? Bahasa pemrograman apa? Python ya. Sebelum C kita belajar dulu Python ya. Banyak ya. Dan itu untuk membuat aplikasi. Nah, untuk yang bahasa pemrograman C ini itu memerlukan compiler ya, penerjemah. Berbeda dengan kemarin yang belajar Python, kita belajar di Google Colab ya. Nah, itu yang menjadi compilernya itu Google ya, Google Colab. Nah, untuk bahasa C ini compiler itu Bapak sudah sediakan, sudah diinstal, namanya Dev C++. Nanti tinggal kalian buka. Nah, itu compilernya ya. Kemudian next. Nah, sejarah perkembangan bahasa C ya, dikembangkan oleh Dennis Ritchie ya. Awalnya ditulis untuk menulis bahasa pemrograman sistem operasi Unix ya. Jadi awalnya muncul bahasa C itu adalah seseorang yang sedang membuat sistem operasi, tentunya menggunakan bahasa pemrograman. Nah,
siapa ini Dennis Ritchie ini menggunakan bahasa C untuk membuat sistem operasi Unix. Dan sistem operasi Unix itu telah berkembang sekarang menjadi sistem operasi Linux. Dan Linux, nah ini cikal bakal apa ini? Ada yang tahu nggak nih? Cikal bakal aplikasi, ayo yang di handphone apa? Nah, Android. Ini cikal bakalnya dari Unix, Linux, kemudian Android, aplikasi mobilenya. Ya. Jadi bisa dibilang aplikasi Android itu bahasa pemrograman C. Semua yang ada di dalam aplikasi APK itu adalah compilernya menggunakan bahasa C. Ya. Jadi luas bahasa C ini dibanding dengan bahasa yang lain. Tentunya bahasa yang lain juga bagus ya. Ingat ya, yang perlu kalian ingat nih. Ada bahasa pemrograman desktop dan ada bahasa pemrograman teks. Dan yang untuk bahasa C++ ini sudah bisa diaplikasikan ke desktop. Nah, untuk yang teksnya itu namanya bahasa pemrograman C tanpa plus-plusnya. Kemudian kelebihan bahasa C ya, tersedia di hampir semua jenis komputer ya, bersifat portable, kemudian tersedia sedikit kata kunci, kemudian dapat membuat aplikasi dengan grafis yang berkualitas tinggi. Ya jelas ya, bisa membuat game di Android itu kan compilernya bahasa pemrograman C, ya kan resolusinya itu sudah baik. Kemudian selanjutnya itu tadi kelebihan C, bahasa C. Nah, kekurangannya tentu ada juga, yaitu banyaknya operator serta fleksibilitas penulisan program kadang-kadang membingungkan pemakai. Kemudian bagi pemula pada umumnya akan kesulitan menggunakan pointer. Nah, kemudian compiler bahasa C yang tadi Bapak jelaskan itu ada Dev C++, kemudian Turbo C dan Eclipse ya. Eclipse itu ya dulu itu pernah dibuat untuk pengembangan bahasa Android ya. Untuk aplikasi Android itu menggunakan Eclipse. Next, selanjutnya. Nah, tampilan aplikasi Dev C++ ya. Kalian buka lagi halamannya sudah? Nah, ini tampilannya seperti itu. Kemudian struktur kode bahasa C ya, ada header, kemudian dan main fungsi ya. Header itu semacam studio atau library ya. Jadi library-nya itu disebutkan dulu. Contohnya kalau di kalian lihat ada include studio.h, itu library. Kemudian ada main fungsi ya, ada body-nya ini. Jadi di dalam header ada body-nya itu apa? Integer main, kemudian printf, kemudian return. Kemudian selanjutnya kata kunci di bahasa C ya. Ada kata kunci yang pertama include. Nah, di dalam include itu ada header file merujuk pada file pustaka yang berekstensi file.h ya. Kemudian ada integer, float. Nah, itu tipe data. Integer, float, kemudian karakter, boolean ya. Kemudian ada main. Nah, ini fungsi utama atau inti dari sebuah program. Jadi program itu prosesnya ada di main. Kemudian scanf itu untuk membaca inputan ya. Kalau dalam bahasa pemrograman itu kan ada inputan yang kita masukkan melalui keyboard ya, itu menggunakan scanf. Kemudian printf untuk mencetak output ya, return untuk mengembalikan nilai, kemudian get membaca input dari keyboard. Nah, nanti yang kalian praktekkan di aplikasi Dev C++-nya, silakan nanti diketik menulis kode pertama bahasa C ya, seperti yang ada di modul. Nanti kalian praktekkan. Kemudian ada contoh 1, kalian praktekkan juga ya. Ada contoh 2 penerapan dalam bahasa C di sini. Dari penjelasan modul ya, ada pertanyaan dari kalian? Ya, silakan. Pak, gimana caranya belajar selama saya tidak punya komputer, Pak?
gimana cara belajarnya? Kan di rumah nggak ada komputer katanya. Oh jelas ya. Jadi belajar program C atau program yang lainnya memang harus sering melakukan, harus sering praktek membuat program. Jadi kalau tidak mempraktekkan atau jarang mempraktekkan, kemungkinan susah untuk bisanya. Jadi gimana nih cara belajar sedangkan di rumah nggak ada komputer? Nih, Bapak kasih solusi ya untuk yang nggak punya komputer. Jadi sekarang kan kehidupan sehari-hari itu sudah menggunakan handphone ya. Kalian tentunya sudah punya, ya minimal handphone itu udah punya kan. Nah, Bapak kasih solusi bagi yang tidak punya komputer, kalian bisa menggunakan aplikasi APK yang ada di handphone kalian. Kalau di Android APK, ya. Nah, Bapak kasih contohnya. Nanti kalian download ya, namanya CXX Droid, ya CXX Droid. Kemudian klik install ya nanti di handphonenya. Kemudian proses install ya. Setelah proses install, langkah ketiga dibuka aplikasinya. Nah tampilannya seperti ini nanti. Jadi yang nggak punya komputer di rumah itu nggak ada alasan. Kalau Bapak memberikan tugas pemrograman C itu kan bisa dikerjakan di handphone, bisa di-compiler dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone. Namanya tadi apa? C++ ya. Udah ya? Sudah jelas ya tadi untuk pemrograman APK C++ yang ada di Android. Nah, kira-kira sekarang ada lagi yang ditanyakan? Ya Pak. Ya, silakan. Pak, contoh program apa aja sih yang ada di kehidupan sehari-hari? Nah, harus tahu ya. Tadi pertanyaannya, contohnya apa sih Pak yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Contoh bahasa C itu kalau kalian pernah lah kalian ya mengambil uang di ATM. Ya, itu kan basic ya bahasa pemrogramannya, tidak grafis tampilannya. Nah itu kemungkinan atau bisa Bapak katakan itu bisa dibuat oleh bahasa pemrograman C ya yang di ATM itu ya. Tentunya kan ada langkah-langkah ya. Diawali dengan memasukkan algoritmanya ya, memasukkan kartu, kemudian ada autentikasinya, kemudian mau apa nanti di situ, mau mengambil atau mentransfer ya, atau membayar pulsa. Ya itu prosesnya. Kemudian kan ada akhirannya di situ. Akhirannya output, kan outputnya berupa hasil transaksi, ya struknya itu keluar. Nah itu contohnya. Ya mesin ATM itu bisa menggunakan bahasa C. Kemudian ada lagi misalnya kasir-kasir, ya kasir toko itu bisa menggunakan bahasa C. Tapi kalau kalian pernah melihat aplikasi yang di Indomaret atau Alfamart, nah itu kalau Bapak perhatikan itu tidak menggunakan C, tapi menggunakan Java atau Visual Basic, berbeda dengan bahasa. Nah untuk bahasa C itu kemungkinan yang ada di ATM. Selain pertanyaan tadi ada lagi terakhir ya? Ya silakan. Linux ya betul. Tadi Bapak sempat membahas atau sempat menerangkan Unix dan Linux. Nah, pertanyaannya Linux itu apa? Jadi Linux itu adalah sistem operasi, ya, sama seperti sistem operasi Windows, sama seperti sistem operasi Apple, ya, macOS. Nah, itu juga terpisah. Dan biasanya Linux itu adalah sistem operasi yang dikhususkan untuk mode jaringan komputer ya atau sebagai server. Berbeda dengan Windows biasanya untuk desktop biasa ya, penggunaan biasa. Dan sama seperti Apple juga, macOS juga desktop biasa. Kalau Linux itu sistem operasi yang khusus untuk mengelola jaringan atau bisa dijadikan server
komputer server. Ya, mengerti ya? Baik, setelah Bapak menjelaskan tentang bahasa pemrograman C, kemudian ada yang bertanya juga, ya. Kita lanjutkan ke problem, ya. Karena pembelajaran hari ini modelnya problem based learning, jadi kalian belajar dari problem yang harus diselesaikan, ya. Nah, ada problem yang pertama, yaitu mengeksplor bahasa pemrograman. Nah, dalam mempelajari pemrograman C, muncul kalimat saya adalah siswa-siswi SMA 1 Cigombong. Nah, ini nanti kalian buat skripnya, nanti hasilnya akan tampil saya adalah siswa-siswi SMA 1 Cigombong. Ya, jadi ini dibuat. Nah, ini problem yang pertama. Jadi bagaimana cara menyusun perintah bahasa pemrograman C agar tampil kalimat tersebut, ya. Kemudian problem yang kedua, logika berpikir. Bagaimana cara penukaran nilai variabel awal menjadi X sama dengan 20 dan Y sama dengan 10 dalam bahasa pemrograman C, ya. Kalian buat nanti skripnya. Kemudian yang ketiga problem. Nah, dalam pelajaran matematika ada perhitungan luas persegi panjang, yaitu dengan rumus L sama dengan panjang kali lebar. Nah, cara tersebut bisa dilakukan oleh komputer, ya. Jadi kalian membuat bagaimana cara membuat aplikasi tersebut dengan bahasa pemrograman C. Yang terakhir, ya, menampilkan cara penyeleksian. Jadi kalian nanti menampilkan tuntas, ya, jika nilai di atas 70 dan tidak tuntas jika nilai di bawah 70. Jadi bagaimana cara penyeleksian itu dalam bahasa pemrograman C. Nah, untuk pengerjaannya tadi sudah Bapak kasih tahu, ya. Dibuat dulu di aplikasi dev C++ nya, kemudian nanti codingnya atau scriptnya itu kopikan ke mana? Ke Padlet, ya. LKPD itu adanya di Padlet, copy ke situ kemudian kumpulkan, ya. Silakan didiskusikan, ya. Untuk kelompok, ya, Bapak buat kelompoknya, satu kelompok itu 2 orang, ya, agar mudah berdiskusinya. Jadi yang belakang itu dengan kelompok berbeda, ya. Yang belakangnya lagi kelompok berbeda, ya. Di sini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kelompok, ya. Silakan didiskusikan dengan di kelompoknya, ya, dengan temannya, ya. Jadi satu meja aja kelompoknya, satu kelompok. Ya, silakan. Ayo kamu cari program C++ di YouTube, lantas nanti aku yang ketik. Oke, kalau gitu nanti sekarang aku ketiknya di YouTube, ya. Ya. Kayak itu kamu yang cari. Gimana nyarinya? Aku nggak bisa. Ketik aja di Google contoh pemrograman bahasa C, biar aku yang ngetik di aplikasi dev C++ nya. Gusti, kamu aja yang ngetiknya kurang lancar. Oh ya udah, aku aja yang nyari. Tapi aku nggak tahu jadinya gimana. Buka lagi aja model yang tadi Parisman jelasin. Oh ya udah, jangan aja. Udah ketemu belum mungkin contohnya? Ada nih contohnya, tinggal kamu ketik aja di aplikasi dev C++-nya. Oke, siap. Sebentar. Sudah ketemu belum referensinya? Oh iya nih, ada dari web. Bagus, ayo kita coba.
Gusti, sudah ada belum contohnya? Ayo kita buat aplikasinya. Iya nih, ayo kita coba dulu yang di Pak Risman, nanti kita kembangkan. Oke, ayo. Masih merah nih, Fit. Gimana ya? Duh, coba kita tanya Pak Risman aja sekarang. Pak, mohon izin, ini masih ada yang error, Pak. Komputer berapa dah Pak? Komputer 19, Pak. Komputer 19. Ya, Pak. Coba semuanya perhatikan ya. Ini ada yang error. Ketika dijalankan, bugnya ada di mana ini? Untuk komputer 19 ya, komputernya dapat. Coba jalankan dulu agar errornya ketahuan. Execute, kemudian compile and run. Nah di sini bisa dikebawahkan nggak ininya? Coba. Nah di sini nanti kalau ada error bisa kalian lihat di keterangannya, ada message di sini ya, error SMAN was not declared in this scope. Nah, berarti dalam area itu tidak ada deklarasi. Apa yang tidak ada deklarasi? Nah, tentunya di sini kan print F untuk menampilkan tampilan output bahwa SMAN1 Cigombong itu nanti akan ditampilkan di layar. Nah, biasa dalam bahasa pemrograman C untuk menampilkan ke layar itu harus ada tanda kutip biasanya. Nah, sekarang coba dapat tambahkan kutipnya. Ya, baik Pak. Ya, ditambahkan. Jadi ada di dalam tanda kutip ya, SMAN1 Cigombong. Oke, kalau sudah coba di compile ulang, execute, compile. Nah, muncul. Ya, Pak. Masih error enggak kan? Udah nggak error, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ini masih ada errornya. Kita tanya Pak Risman aja ya. Pak, masih ada yang error. Ya, Neng, komputer berapa? 20 Pak. Komputer 20. Ya. Kita cek ya stripnya. Nah, sekarang temannya perhatikan lagi ya. Di sini di kelompok 2 ya, ada yang error katanya di sini. Nah, tadi yang sudah Bapak jelaskan, ketika ada error, kita lihat keterangan errornya ada di mana. Ya, di message-nya. Di sini ada error expected tanda titik koma ya sebelum tanda kurawal token ya di sini. Ya. Ada yang tahu jawabannya? Dapat? Silahkan. Mungkin kurang satu di situ, Pak. Apa yang kurang? Kurang keyword return. Return. Di sini udah ada return ini. Sudah enggak? Oke. Berarti bukan ya? Ada lagi yang tahu? Nggak ada. Hah? Oke ya. Jadi di sini karena penulisan di bahasa C itu case sensitif, ya case sensitif itu apabila di karakter penulisan itu tidak sama dengan perintah yang ada di algoritma, berarti tidak terbaca di compilernya. Ini Bapak coba analisa, ya. Di sini kurang titik koma, ya. Coba Neng tambahkan titik koma setelah ini. Nah, itu. Kemudian jalankan execute, compile and run. Nah, bisa ya? Berarti harus hati-hati kalian dalam penulisannya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau berbeda dalam penulisannya. Gitu ya. Aduh, kok ini hasilnya nggak sesuai ya? Pak, ini hasilnya nggak sesuai Pak. Komputer berapa? 25 Pak. Komputer 25 ya. Coba yang lainnya bisa diperhatikan ya. Ini ada
tidak sesuai hasilnya katanya. Ketika dijalankan, compile and run, hasilnya tidak tuntas. Kan di sini nilainya di bawah diberikan nilai 70 ya, sedangkan nilai KKM-nya ini 78. Harusnya 70 itu tidak tuntas. Ya, betul ya? Ya, Pak. Kalau kita harusnya 70 itu tuntas berarti. Nah, berarti kita ganti ini. Nah, ini nilai ininya salah ya. Kita rubah ini jadi lebih besar. Jadi nilai N lebih besar dari 70, maka tuntas. Nah, harus tuntas ya. Nah, ini cuman kesalahan yang lebih besar dan lebih kecil ya. Mesti paham ya? Baik, setelah mengerjakan problem yang tadi disampaikan, karena waktunya hampir selesai, silakan presentasikan ya. Dimulai dari perwakilan kelompok, siapa yang mau presentasikan? Dapat? Bisa? Ya, silakan ke depan. Mohon izin Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, saya Dapat Desta mohon izin untuk mempresentasikan problem keempat. Jadi pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu headernya, yaitu tagar include studio.h dan juga tagar include conio.h. Nah, selanjutnya kita masukkan juga di garis keempat integer main, kemudian integer n sama dengan 78, berarti nilai 78. Dan jika nilai atau n-nya lebih besar dari 70, maka kemudian yang dihasilkan adalah tuntas. Nah, apabila tidak atau kurang dari 70, maka tidak tuntas, seperti itu. Jadi apabila kita int n-nya ini, integer n-nya ini 50, yang ditampilkan bukan tuntas, melainkan tidak tuntas, seperti itu. Nah, kemudian gauge dan tutup kurang dulu ya, maaf. Kemudian gauge dan data. Ya, dijalankan bisa? Sudah bisa, Pak. Coba kita jalankan dulu ya. Berarti hasilnya Tuntas. tuntas ya, karena nilainya 78. Baik, untuk Dava berhasil berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak simpulkan ya, untuk penulisan bahasa kita ya memerlukan library ya. Di awal itu diketikkan script include studio H. Kemudian integer main. Nah, ini baru prosesnya ada di dalam atau inti programnya ada di dalam. Jadi integer n ya, variabelnya disebutkan integernya n sama dengan 78. Jadi seolah-olah memberikan nilai yang dimasukkan itu 78. Kemudian ada percabangan di sini. Jika nilainya atau sudah diwakilkan dengan n lebih besar dari 70, maka tuntas. Nah, jika nilainya di bawah 70, maka tidak tuntas. Nah, ini adalah contoh dari program bahasa C. Untuk program-program yang lainnya ya, tadi kan ada 4 problem. Silakan kalian kumpulkan di LKPD-nya, nanti Bapak periksa ya. Di LKPD-nya di mana aplikasinya, di Padlet ya. Silakan kumpulkan, nanti nilainya Bapak periksa, nanti Bapak kabari, Bapak share. Ya, Pak. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu ya. Ya. Jadi bahasa pemrograman itu harus dianggap mudah, dan kalian tidak ada alasan nggak bisa, nggak ada komputer, ini kan sudah ada solusinya ya. Silakan diulang-ulang terus, bisa menggunakan aplikasi Android
Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak, Pak, cukup. Cukup ya? Cukup. Oke, di close dulu. Baik, setelah pembelajaran materi pemrograman C hari ini selesai, nanti untuk pelajaran minggu besok nanti akan kita bahas tentang perulangan dan tipe data ya. Jadi nanti kalian belajar bahasa pemrograman C yang membahas perulangan lebih dalam lagi. Sebenarnya tadi sudah dicontohkan dasarnya, tapi nanti perulangannya lebih dalam lagi ya. Contohnya misalnya perulangan 3 perulangan, ada 3 if ya. Nanti penggabungan if gitu. Nanti Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya ya, masih di pemrograman C tetapi materinya pemrograman perulangan gitu. Nah, kalau sudah sekarang tinggal post test ya, dan tentunya hasilnya harus lebih bagus dari pre-test ya. Tadi mungkin dominannya warnanya merah, sekarang harus dominannya berwarna hijau. Ya, linknya sudah Bapak berikan ya. Silakan dikerjakan. Sudah mulai, start ya. Sudah masuk? Sudah, Pak. Ya. Nilai harus lebih bagus dari pre-test. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ini hasilnya di sini nih. Sudah dominan berwarna hijau ya. Bahkan ada yang berwarna ungu. Berarti itu betul semua. Berarti untuk pelajaran hari ini bisa kalian tangkap tentang pengetikan bahasa pemrograman C ya. Kemudian errornya juga tahu, kalau ada warning warna merah kalian harus bisa memperbaikinya ya. Nah, kemudian yang terakhir kalian isi refleksi ya di Google Drive. Nah, kalian nanti selama pembelajaran ini apa yang kurang, apa yang belum dipahaminya, silakan ditulis. Siap. Sudah di-share ininya? Sudah, Pak. Ya, silakan diisi. Bisa ya? Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini tanggal 12 Juni 2023 telah selesai dengan mata pelajaran informatika, materinya pemrograman C++. Mudah-mudahan kalian bisa membuat program nantinya ya.
dan bisa dipahami. Untuk nilai sudah Bapak rekap, nanti Bapak share ya di grup WhatsApp ya, atau di Google Class juga ada. Nah, sebelum kita akhiri, kita baiknya berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas dapat untuk membaca doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama terlebih dahulu membaca surah Al-Asr. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jaga kesehatan. Siap, Pak. Semangat. Ya, siap. Indonesia,